Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Juliana Putri dengan NPM 2311021038. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang International Linkage and Productivity at the Plant Level, Foreign Direct Investment, Export, Import, and Licensing. Sebelumnya, pertumbuhan produktivitas itu dapat dipengaruhi khususnya di negara-negara berkembang oleh keterkaitan internasional atau transfer teknologi. Kami mengevaluasi hubungan antara produktivitas dan penanaman modal asing, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI, ekspor, impor, serta lisensi pada pabrik-pabrik manufaktur di Turki dalam industri pakaian, tekstil, dan kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa produktivitas paling erat terkait dengan kepemilikan asing, terutama pada pabrik besar, dan jika dikombinasikan dengan bentuk transfer teknologi lainnya, diikuti oleh kegiatan ekspor, kemudian lisensi. Pertumbuhan produktivitas menentukan kemampuan suatu ekonomi dalam meningkatkan standar hidupnya, dan sering dianggap sebagai sumber utama perbedaan pendapatan antar negara yang disampaikan oleh Hall and Jones pada 1999. Dalam lingkungan ekonomi global yang semakin terhubung ini, pertanyaan penting yang sering muncul adalah apakah keterkaitan internasional dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang atau berpendapatan menengah ke bawah seperti Turki untuk mengidentifikasi bagaimana dan sejauh mana produktivitas terkait dengan keterkaitan internasional yang dapat mempersempit kesenjangan pendapatan dengan negara-negara yang lebih maju. Teori pertumbuhan endogen memandang inovasi sebagai sumber utama pertumbuhan produktivitas yang disampaikan oleh Romer pada tahun 1990 dan Lucas pada 1988. Meskipun inovasi tersebut bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, secara khusus berbagai studi telah menunjukkan bahwa keterkaitan internasional atau transfer teknologi sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan produktivitas yang disampaikan oleh Choi and Helpman pada 1995 dan Ethan dan Kortun pada 1999 dan yang terakhir Keller pada tahun 2002. Negara-negara seperti Turki yang masih dalam proses pembangunan kemungkinan sangat bergantung pada teknologi dan pengetahuan yang dihasilkan oleh negara-negara maju dibandingkan dengan investasi langsung dalam riset dan pengembangan. Selanjutnya yaitu data. Dari tabel samping dapat kita lihat bahwa penggunaan data panel yang tidak seimbang dari pabrik manufaktur Turki, khususnya industri tekstil dan pakaian, serta otomotif dan suku cadang selama periode 1990 sampai 1996. Fokus utama adalah melihat dampak keterkaitan internasional, ekspor, impor, FGD, lisensi, teknologi terhadap produktivitas pabrik. Nah, selanjutnya yaitu hal yang relevan dengan ekonomi regional. Yang pertama yaitu ketimpangan regional dalam aktivitas ekonomi, di mana data menunjukkan distribusi keterkaitan internasional tidak merata antar wilayah di Turki. Kemudian pabrik-pabrik besar yang memiliki akses terhadap pasar global dan teknologi cenderung terkonsentrasi di wilayah maju seperti wilayah Marmara dan Aegean. Yang kedua yaitu struktur tenaga kerja dan produktivitas regional, di mana wilayah dengan konsentrasi pabrik yang lebih tinggi dan koneksi global memiliki proporsi tenaga kerja teknikal dan administratif yang lebih besar. Kemudian rata-rata upahnya juga menjadi lebih tinggi. Yang ketiga yaitu disparitas dalam akses pasar dan teknologi. Namun hal ini hanya dimiliki oleh sebagian pabrik kecil. Disparitas dalam akses pasar dan teknologi, namun hanya sebagian kecil pabrik yang memiliki FGD atau lisensi teknologi. Hanya sebagian kecil pabrik yang memiliki FGD atau lisensi teknologi. Aplikasi kebijakan ekonomi regional. Yang pertama, pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal agar mampu menarik FGD. Yang kedua yaitu pelatihan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan daya serap teknologi. Yang ketiga yaitu kebijakan insentif wilayah seperti tax holiday untuk perusahaan yang berinvestasi di luar wilayah maju. Yang terakhir yaitu pemerataan koneksi internasional sebagai strategi mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya yaitu kinerja pabrik perusahaan dengan hubungan internasional, di mana penelitian ini menilai dampak keterkaitan internasional seperti FGD, ekspor, impor, dan lisensi terhadap kinerja pabrik. Hasilnya, pabrik dengan FGD dan ekspor memiliki total faktor produksi jauh lebih tinggi, khususnya di sektor otomotif dan tekstil. Mereka juga lebih besar, membayar upah lebih tinggi, dan memperkerjakan tenaga teknis dan administratif lebih banyak.
Pabrik global terkonsentrasi di wilayah maju, menciptakan ketimpangan antar wilayah. Namun, keberadaannya juga memberi efek limpahan berupa transfer teknologi dan peningkatan SDM lokal. Diperlukan kebijakan untuk menyebarkan FGD dan ekspor ke daerah tertinggal agar pembangunan menjadi lebih merata. Keterkaitan internasional juga meningkatkan produktivitas dan daya saing pabrik, serta mendorong pertumbuhan wilayah. Wilayah dengan FGD dan ekspor berkembang dengan lebih cepat. Karena itu, integrasi global harus diarahkan secara merata agar menjadi alat pemerataan pembangunan antar wilayah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang econometric dan econometric result. Di sini pertama penulis menggunakan fungsi produksi bentuk translog untuk menganalisis secara mendalam hubungan internasional seperti FDI, ekspor, impor, dan lisensi terhadap produktivitas pabrik. Karena adanya variasi yang tinggi antar pabrik, pendekatan ini dilengkapi dengan 3 metode ekonometrika. Yang pertama ada di OLS, regresi kuantil, dan regresi semiparametrik model Ole dan Pex, atau bisa disebut OP. Regresi kuantil digunakan untuk menangkap perbedaan efek hubungan internasional pada berbagai skala pabrik, sementara model OP dipakai untuk mengatasi akibat simulasi dan seleksi diri. Analisis ini bertujuan untuk membedakan peningkatan produktivitas berasal dari learning by doing atau pemilihan awal pabrik yang memang sudah lebih produktif. Slide selanjutnya, econometric result. Hasil dari ketiga pendekatan menunjukkan konsistensi investasi asing langsung (FDI) memberi kontribusi produktivitas terbesar, diikuti oleh ekspor dan lisensi teknologi dan impor. Efek produktivitas dari FDI bahkan meningkatkan secara signifikan oleh model OP yang menunjukkan pentingnya mengoreksi bias dalam estimasi. Selain itu, efek positif dari hubungan internasional lebih kuat pada pabrik skala besar. Regresi kuantil juga menunjukkan bahwa pengaruh ekspor dan FDI terhadap produktivitas meningkat pada kuartil produktivitas yang lebih tinggi. Temuan lain yang signifikan adalah peran tenaga kerja terampil, teknis, dan administratif yang meningkatkan produktivitas secara proporsi tenaga kerja. Perumpamaan yang cenderung di pekerjaan untuk pekerja kurang teknik justru berkorelasi negatif terhadap produktivitas. Selanjutnya di sini saya akan membahas concluding remarks pada artikel International Linkage and Productivity at the Plant Level, Foreign Direct Investment atau FDI, Export, Import, and License. Pada intinya, pada artikel tersebut, penelitian ini mengkaji dampak keterkaitan internasional terhadap produktivitas pabrik di sektor pakaian, tekstil, dan kendaraan bermotor di Turki dengan menggunakan data tingkat pabrik dan pendekatan ekonometrik yang menangkap heterogenitas dan mengatasi masalah endogenitas. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang terhubung secara internasional melalui Foreign Direct Investment atau FDI, ekspor, licensing, dan import, teknologi yang produktif. Dari keempat tersebut, efek FDI atau Foreign Direct Investment terbukti lebih kuat, kemudian disusul oleh ekspor, sementara faktor internal seperti tenaga kerja terampil juga memperkuat dampaknya. Temuan ini menegaskan bahwa pentingnya keterbukaan internasional dalam mendorong kinerja industri. Artikel ini secara jelas menunjukkan bahwa keterkaitan internasional seperti FDI, ekspor, impor, dan lisensi teknologi memainkan peran signifikan dalam peningkatan produktivitas di tingkat pabrik. Dalam konteks ekonomi regional, temuan ini relevan karena produktivitas menjadi salah satu indikator utama pertumbuhan dan konvergensi antar wilayah. Transfer teknologi melalui saluran internasional dapat memperkuat kapasitas produksi antar daerah, meningkatkan efisiensi, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi regional yang mendorong integrasi global seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi krusial untuk mengoptimalkan manfaat dari keterkaitan internasional tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.